Saya ingat ada cerita ustadz, ya, seorang ustadz yang dia memang dapat tugaskan di apa itu namanya, Nusa Kambangan. Dia didapat tugas di Nusa Kambangan. Apa tugas dia? Tugas dia adalah menyampaikan dakwah, menyampaikan siraman rohani kepada para nabi yang ada di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu berarti nabinya nabi teroris, ya, dia gembong narkoba, itu Nusa Kambangan. Ya, walaupun Habib Bahar ditaruh di sana itu sebenarnya nggak pantas karena dia kesalahannya apa sehingga di sana. Kalau Nusa Kambangan itu teroris, dia biasanya teroris dan gembong narkoba biasanya, gembongnya. Ya, kalau cuma pengedar biasa nggak di sana. Kalau udah gembongnya, udah biangannya. Nah itu ustadznya cerita, kata ustadznya, pernah satu ketika saya sedang mengadakan di masjid, dia lagi cerita, lagi ngasih tausiah kepada para nabi semua yang hadir. Ya, memang diperintahkan nabinya itu buat hadir. Kata dia, ada seorang di pojokan, kata dia, di dekat pintu. Selama dia lagi tausiah, katanya, selama dia lagi ngebimbing orang-orang nabi yang pada, ya, yang biasanya kan kalau di sana hukumannya hukuman berat dan hukuman mati. Ketika dia kasih itu, ada satu nabi yang nangis, gitu. Dari awal sampai akhir, katanya, nangis itu nabi. Akhirnya dia cari tahu siapa nabi itu. Ternyata nabi itu adalah gembong narkoba, si Freddy Budiman. Nah, Freddy Budiman, ya, gembong narkoba, biarlah narkoba. Dia di dalam sel aja masih bisa apa namanya, ngatur peredaran narkoba yang ada di luar. Freddy Budiman, ya, dapat hukuman mati, harus dieksekusi mati. Dia nangis, dosanya udah banyak banget. Kalau gembong gitu kan ngebunuh orang udah biasa itu, ya. Orang macam-macam, orang kalau gembong begitu mafia kelas atas, ya. Jangankan itu, kadang polisi dia takut, mafia kalau polisi yang biasa. Ketika ditangkap dia, ya, dia dibawa ke sana, ke Nusa Kambangan. Kata ustadz itu cerita, katanya dia nangis aja sepanjang daripada dia ceramah. Setiap ustadz itu ngisi tausiah lagi, dia nangis aja, dia nangis. Akhirnya ditanya kenapa, dia menyesali atas semua perbuatan. Nyesal, tobat, gembong narkoba, tobat. Walaupun dia memang udah dieksekusi mati, akan dieksekusi mati, ya, dia masih meminta, ya, bagaimana caranya, apakah Allah mengampuni dosa-dosa saya? Maka si ustadz ini, alhamdulillah, ustadznya baik, ya, dia kabarkan bahwa kamu minta ampun sebesar apapun dosamu, kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, beriringan dengan waktu, pelan-pelan si gembong narkoba ini justru makin bagus, makin taat, sholatnya makin rajin, bahkan dia sempat berpuasa, puasa sunnah dia lakuin, sholat nggak pernah ketinggalan. Menyesal ya, benar-benar taubatan nasuha, tanda daripada taubatan nasuha, berubah, ya, berubah dia punya kelakuan, namanya orang taubatan nasuha, berubah kelakuannya. Ketika dia dieksekusi mati, ya, lalu kemudian dia ditembak, dieksekusi mati, Masya Allah, katanya jenazahnya tersenyum, kata ustadz itu, jenazahnya tersenyum, dan di dahinya, ya, keluar keringat. Di dahinya keluar keringat. Jadi salah satu min alamati husnul khatimah, di antara tanda-tanda mati husnul khatimah itu ketika meninggal dunia dahinya mengeluarkan keringat. Maka jangan dihapus tuh kalau ada orang lagi sakaratul maut lalu dia keringetan, dahinya jangan dihapus. Min alamati husnul khatimah, itu tanda husnul khatimah, tanda daripada, ya, apa namanya, tanda-tanda dia itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dahinya berkeringat. Jadi itu si gembong narkobanya. Dan saya yakin dan percaya kalau seandainya betul itu si gembong narkoba itu dia memang tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya, masuk surga tuh orang. Beruntung dia, ya. Kemudian dia masuk penjara, ditangkap polisi, lalu dia ketemu ustadz sehingga dia mau
ya Allah kasih hidayah, dan dia akhirnya mati dalam keadaan sudah bertaubat. Luar biasa ya. Luar biasa itu, Masya Allah ya. Makanya kita khawatirin, kita takutnya ya. Makanya jangan pernah ridho kepada kemaksiatan, jangan pernah maksiat walaupun sama orang, jangan pernah kita merasa senang dengan kemaksiatan itu. Kita takutnya apa? Mati su'ul khatimah. Jangan benci sama orang soleh, jangan kita, apalagi mau guru sendiri, jangan. Ada murid banyak banget ya Allah, sama gurunya je gedeg, sama gurunya je marah, sama gurunya je dendam. Auzubillah, ini takutnya, khawatirnya apa? Su'ul khotimah, meninggalnya. Sama ulama benci, sama ulama gedeg ya. Apalagi ulamanya zuriyah Rasul, keturunan Rasulullah SAW, para habaib, gedeg sama para habaib, hati-hati, bisa menyebabkan mati su'ul khotimah. Jangan ya. Mendingan pemaksiat tapi dia cinta kepada orang soleh, ketimbang orang yang perbuatannya ahli ibadah tapi gedeg sama orang soleh, benci sama orang soleh. Nauzubillah. Mendingan kita dulu pemaksiat tapi sekarang kita kumpul sama orang soleh, kita cinta sama dia. Maka itu adalah ya, mudah-mudahan menjadi alamat husnul khotimah ya. Kalau kita sekarang kita senang sama ulama, apalagi kita suka duduk di majlis taklim, minta sama Allah biar istiqomah sampai mati ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Jaga hati ya, jangan sampai ada kemaksiatan, jangan sampai ada suzon terhadap kiai-kiai, terhadap para habaib, para guru-guru kita. Jaga hati kita. Kadang kita nggak setuju pendapat guru kita, hati-hati, setan suka bisikin kita. Maka kita harus ya, wanti-wanti, istighfar guru-guru, astagfirullahaladzim. Ya, begitu. Saya pun sama pernah ngalamin. Ya, saya berguru kepada beberapa guru-guru, saya ngaji sama guru-guru. Ada terkadang perasaan kita ingin menyalahkan guru, ingin nggak setuju dengan pendapat guru, ada kadang itu, tapi saya selalu tepis, saya selalu istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, itu cara setan buat nyimpangin kita. Itu ngeri banget, itu ujian kita loh. Sebagai murid itu jaga hati guru kita, tidak suzon ya, pada ulama, pada guru-guru. Nah itulah, hati-hati ya. Maka Masya Allah, tebarkanlah rahmat Allah kemana. Saya salut banget ini cerita ini, Masya Allah. Buat saya ini cerita luar biasa. Ditambah lagi saya ingat kisah yang itu tuh, masih Freddy Budiman itu eksekusi mati. Padahal dia gembong narkoba, mafia kelas atas. Tapi dia tobat dan dia, Masya Allah, katanya pas meninggal dunia tersenyum, jenazahnya tersenyum, dan di dahinya ya keluar keringat. Waktu itu teman saya ada yang tanya, emang betul kalau keluar keringat di dahi itu tanda orang mati baik? Iya, itu hadis baginda Rasul SAW. Orang yang keluar keringat di dahinya itu adalah tanda dia husnul khotimah. Saya juga teringat Habib Munzir, waktu Habib Munzir meninggal dunia, beliau pun ya kan beliau ditutupin mukanya, lalu di sininya, di keningnya ya ada bekas air. Kan kalau kain kafan kan tipis ya, ditutupin mukanya kain kafan, kalau misalkan ini ada keringat kan apa ya, ngerembes kita, ngerembes dari luar kelihatan, dan itu kelihatan. Alhamdulillah waktu Habib Munzir meninggal, waktu saya takziah ya, saya mengalami sesuatu yang ya menurut saya sesuatu yang luar biasa. Orang ribuan orang pada saat itu di luar dari gerbang itu pengen pada masuk. Masya Allah, saya masuk dengan orang desek-desekan. Itu kenapa saya masuk kayak orang dikasih jalan. Itu ada saksinya, itu Gus Jo, saksinya. Dia ngikut saya, dia di belakang saya. Saya bilang, Jo pegang aja nih pundak gua, ayo kita masuk ke dalam. Padahal waktu itu ribuan orang, waktu itu di Tebet ya, di kediaman istri beliau.
Itu gerbangnya ditutup, jadi gerbangnya tutup, dibuka dikit doang, jadi orang masuk satu-satu. Habis itu ribuan ke sini, ya, ribuan orang. Saya datang, saya masih itu gerbangnya masih di masjid sebelah sono kali, pintu masjid sebelah sono. Di sini udah orang semua isinya, udah padat semua pengen masuk. Jika saya jalan, masya Allah itu kayak dibukain jalannya. Lalu saya nggak gimana, nggak minta dibukain jalan apa. Saya pengen ikut ngantri aja. Tapi kayak dibukain, saya jalan sampai ke depan gerbang. Sampai saya masuk, ya, semua orang itu yang masuk hanya boleh ngelihat lalu keluar lagi. Memang karena ya saya masuk, saya ngeliat jenazah Habib Munzir. Lalu kemudian saya bilang sama Gus Jo, saya bilang, Jo, kita duduk dulu, baca Yasin, kita baca tahlil. Dan saya nggak diusir sama sekali. Itu apa namanya, kru ya disebutnya. Kru itu mondar-mandir depan saya. Dia musuhin orang berdiri sebentar aja langsung disuruh keluar karena banyak yang mau pada. Saya sempat duduk, saya baca Yasin, saya baca tahlil. Sampai habis salat Yasin tahlil, ya saya ngeliat sebentar, lalu saya pamit pulang, langsung saya pulang. Di luar ketemu baru Gus Jo nanya, kok kita gampang banget tadi ya? Saya juga nggak tahu dah. Nah, saya lihat ketika saya melihat jenazah beliau itu, yaitu terdapat bekas air. Saya yakin itu adalah bekas keringat beliau, sengaja nggak dihapus karena tanda daripada meninggal husnul khotimah. Tandanya ya. Itu pun sama kemarin waktu umi saya meninggal, saya pun melihat tanda yang sama, keluar keringat ya, keluar keringat dari kening beliau. Padahal beliau itu di ICU. Di ICU itu full AC. ICU itu full AC dan AC-nya dingin banget. Ya, dingin banget. Ya orang nggak keringetan lah orang itu. Beliau ya Umi kan pada saat udah di ICU itu udah lemah. Ya nggak ada gerakan apapun. Tapi bisa keluar keringat di keningnya. Saya teringat itu. Sengaja saya hapus. Mudah-mudahan tanda husnul khotimah. Jadi kita kalau nanti kita ngelihat ada orang sakaratul maut, keningnya keluar keringat, jangan dilapin, jangan dilapin, biarin aja. Biarin, bisikan aja, talkinin aja, ajarin. Nggak usah la ilaha illallah, ajarnya Allah aja, Allah. Karena dia boro-boro ngomong la ilaha illallah udah sulit orang sakaratul maut. Makanya ada lakinul mautakum bila ilaha illallah, talkinkanlah orang yang mati di antara kalian dengan lafaz la ilaha illallah. Yaitu ulama-ulama sufi bilang bukan pas mau meninggal dibisikin la ilaha illallah, bukan. Tapi mautakum itu orang yang akan mati di antara kamu. Siapa yang akan mati? Ya kita. Jadi ajarinnya kapan? Selama dia masih bisa ngomong. Dari sekarang la ilaha illallahnya, seringin la ilaha illallah, ajarin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ajarin. Dari masih dia kecil, dari masih dia muda, masih dia seger, ajarin. Lah kalau orang sakaratul maut dia jadi la ilaha illallah udah nggak bisa. Pernah ngadepin orang sakaratul maut? Pernah nggak? Nggak terang belum ya? Orang tuh kalau udah sakaratul maut nggak bisa. Ya, kadang mengeluarkan suara pun nggak bisa. Udah ngap-ngap. Saya beberapa kali menemukan sakaratul maut. Wah, saya meninggal, saya mautnya. Guru saya Kiai Alawi almarhum al-Ghafurlah, saya satu-satunya murid yang ada di depan beliau ketika beliau wafat. Sampai anaknya pun nggak ada. Saya yang ada di dalam kamar. Saya sama suster pada saat itu, suster yang memang ngerawat beliau. Itu nggak bisa, nggak keluar dari kata-katanya la ilaha illallah, apalagi sampai Muhammadur Rasulullah, nggak bisa. Tuh kalau orang-orang bagaimana itu mau di film mah iya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati ya film.
acting namanya juga. Tapi kalau lagi beneran, Masya Allah, nggak bisa. Gak bisa. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kapan? Sekarang. Seringin zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidahnya nih yang biasa. Lisan itu lidah. Lisan itu bukan syafatain, bukan bibir. Makanya la ilaha illallah itu bibir nggak goyang. La ilaha illallah, bibir nggak gini-gini nggak. Lisannya yang main. La ilaha illallah. Makanya kita zikir la ilaha illallah. Lisan kita, bibir kita nggak goyang, lisan kita yang goyang. Nanti ketika kita mau meninggal, kalau emang dia biasa baca la ilaha illallah, mudah insya Allah bisa. Orang yang stroke sekalipun lidahnya bisa. Hati-hati makanya ya. Jadi itu ulama bilang ya, begitupun guru saya waktu itu saya juga ditalkin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah oleh kakak beliau ya Kiai Soleh Mukhtar. Itu pun sama, beliau pun sama pendapatnya kayak gitu. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ya, la ilaha illallahnya bukan ketika sudah mau meninggal dunia, tapi diajar dari sekarang. Latih la ilaha illallahnya dari sekarang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Insyaallah. Untung ada orang tahlilan. Untung di kampung kita ada kebiasaan tahlilan. Kalau nggak ada kebiasaan tahlilan, mungkin orang jarang kali ngucapin la ilaha illallah. Ada orang lagi nonton YouTube la ilaha illallah. Kayaknya jarang. Sholat aja kadang orang zikir la ilaha illallah udah nggak dipakai. Kalau kita kan la ilaha illallah biasanya habis subuh dan habis maghrib yang pakai la ilaha illallah tuh. Ya. Ya Latif ya Ghafi ya Hafiz ya Syafi ya Latif ya Ghafi ya Hafiz ya Syafi ya Latif ya Wafi ya Karim antallah la ilaha illallah. Itu habis subuh habis maghrib orang pakai. Tapi sekarang masjid-masjid itu udah banyak yang nggak pakai. Habis sholat langsung aja subhanallah. Atau kadang hening diem. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah nggak ada apa-apa, lantas bubar aja. Ya Allah. Untung ada tahlilan. Berterima kasih lah sama orang tahlilan. Selain kita bisa tahlil, dapat berkat lagi. Saya nggak kebayang kalau orang nggak tahlilan, gimana itu? Ya bukan kita susah sih orang lainnya. Ya kita la ilaha illallah memang jangan. Kita aja pribadi dan baca la ilaha illallah. Ya, saya sendiri pun kadang ya baca la ilaha illallah kita ya paling kalau habis sholat baca roti tahlilan iseng-iseng kayaknya kita jarang pakai la ilaha illallah, jarang kayaknya ada orang iseng-iseng anjing sadar banget la ilaha illallah. Kiki yang ada Kiki nyanyi mulu nyanyi banget Iwan Fals Iwan Fals lu denger nih kan. Ya emang saya bilang makasih dah tuh yang bikin tahlilan, terima kasih gitu. Kadang nemu tahlil itu nemu la ilaha illallah itu ya ada kayaknya ya. Perempuan kan lagi masak dapur ngiris bawang sambil la ilaha illallah. Ceboro nyanyi Raisa yang ada. Insyaallah. Itu lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Kapan talkinnya? Ketika masih seger, ketika mulutnya masih bisa ngomong, ketika lisannya masih fasih, ketika lisannya masih bisa gerak. Itu dari sekarang la ilaha illallahnya. Nanti mah kalau sakaratul maut bisikin la ilaha illallah yang keluar apa? Gitu. Kalau doang mah Jafar dia bisa. Gitu kan? Karena udah keluh, ada keluh tuh bibirnya udah keluh, udah nggak bisa. Udah gitu doang. Nggak bisa. Begitu. Summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami
balikan dia kepada asfalas safilin, sepaling hina tempat, sepaling rendah tempat. Itu ulama tafsir ada yang mengatakan semasa di dunia itu dibalikin orang ketika tua balik lagi ke masa kecil, mulai lagi manja lagi, pengennya disuapin, pengennya ditemenin, kayak anak kecil lagi tuh, kayak nyai itu kalau udah tua, pengen manja lagi ya. Ketika dia la ilaha illallah, kayak bayi mulai, kayak bayi baru lahir. Apa bayi baru lahir? Gak bisa mau. Gak bisa mau. Gak bisa. So, ya. Maka dari sekarang, zikir apa ikutin. Habis maghrib, habis subuh, zikir. Jangan sampai enggak. Ya, la ilaha illallah itu adalah la ilaha illallah. Semangat. Insya Allah kalau orang yang ini orang yang memang akhir hayatnya dia selama hidupnya biasa mencapai, insya Allah dia bisa. Ketika mau mati pun dia ucap la ilaha illallah, bisa. Gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah, ya, dapat rahmat Allah, ya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita akui kepada Allah kita banyak dosa, tapi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Ingat cerita ini, selalu ingat cerita ini. Ya, syaratnya 3. Jangan pernah ridho kepada kemaksiatan. Yang kedua, bertemanlah kepada orang soleh. Yang ketiga, lebih mencintai orang soleh ketimbang orang toleh. Ya, insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la